Nah ini namun kita hendak hijrah, maka jangan merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Di dalam ilmu tasawuf, salah satu penyakit batin adalah merasa dirinya lebih suci, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih bersih hati. Itu penyakit hati. Lalu ketika ingin merasa lebih suci, lalu memandang orang yang ahli maksiat hina. Hina itu pandangannya. Tapi ketika ia bersih hatinya, memandang orang yang ahli maksiat, ia mendoakan. Jadi pandangannya rahmat, kasih sayang. Mudahan ya Allah diberikan hidayah, mudahan diberi taubat oleh Allah. Nah itu pandangan orang hati bersih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mereka yakni para orang-orang yang benar atau siddiqin adalah orang-orang yang mengetahui hujjah-hujjah dan ayat-ayat serta membersihkan hati dan melakukan riyadhah atau latihan menuju puncak irfan sampai mengetahui segala sesuatu dan memberitahukannya menurut apa yang ada. Jadi orang yang bisa meninggalkan syahwatnya sehingga ia mudah di dalam menjauhi akan maksiat, dimudahkan oleh Allah adalah orang-orang yang siddiqin, yang mana mereka memiliki hujjah, mereka memiliki ayat, dan mereka melakukan riyadhah sampai hati mereka itu bersih. Dengan kebersihan hati para orang-orang yang siddiqin, lalu dimudahkan Allah di dalam meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu bersumber daripada nafsu dan syahwat kita. Jelas di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu', bahwasanya nafsu itu sungguh memerintahkan kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Tuhannya, yakni nafsu yang Allah berikan di hati orang-orang yang siddiqin, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah dan mardiyah. Nah, sedangkan kita masih banyak di dalam hati kita yang namanya nafsu ammarah, yang selalu dan senantiasa memerintahkan kepada kejahatan. Li'anna an-nafsa mailun ila dzunub, karena bahwasanya nafsu itu selalu condong kepada dosa. Jadi puncak daripada ketaatan itu ketika ia bisa menguasai akan hawa nafsunya. Ketika ia bisa mengekang akan nafsu dan syahwatnya, maka selamatlah ia daripada tipu daya nafsu dan syaitan.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita zahir batin dunia dan akhirat. Tentulah mereka para siddiqin bukan melalui perkara ini dengan hal yang mudah. Mereka melalui dengan riyadhah, dengan latihan-latihan ibadah, latihan-latihan hati sampai mereka mendapatkan puncak irfan. Puncak irfan itu puncak kema'rifahan kepada Allah. Sampai dapat gitu. Jadi kada kawa yang model santai lalu jadi wali kada kawa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh kepada kami kata Allah. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang berat. Mereka melatih hati-hati mereka sampai mereka mendapatkan puncak kema'rifahan kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Mun kita ni ya kada kawa di kisah pengolernya iya, bungolnya iya juga. Anlah ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya adalah kasal. Kasal itu pemalas, koler beribadah, koler menuntut ilmu. Padahal ia punya waktu untuk hadir ke majelis ilmu, koler. Ini orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sampai Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlubhu. Yang paling bersengatan kata Rasulullah kepada manusia di dalam kerugian. Manusia yang paling rugi kata Rasulullah yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm. Seorang laki-laki ketika ia diberikan kesempatan oleh Allah di dalam menuntut ilmu agama, diberikan waktu yang longgar oleh Allah di dalam hadir ke majelis ilmu, falam yatlubhu, tapi ia tidak mau untuk hadir, maka orang ini kelak di yaumil qiyamah asyaddun nasi hasratan, yang paling bersengatan daripada manusia kerugiannya. Rugi karena manasnya di dalam menuntut ilmu agama. Karena hanya dengan ilmulah seseorang mendapatkan diterima oleh Allah akan amal-amal soleh. Tanpa ilmu maka mustahil amal solehnya akan diterima oleh Allah. Ungkapan daripada para ulama, qabulul amal asyaddu ihtimaman minal amal. Mencari agar diterima amal ibadah kita itu jauh lebih utama daripada beramal ibadah itu sendiri. Qabulul amal asyaddu ihtimaman minal amal. Maka bagaimana caranya agar amal ibadah kita diterima oleh Allah? Dengan menuntut ilmu agama. Itu jalan. Ada jalan yang lain. Jadi solusi agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat adalah menuntut ilmu agama. Dan seharusnya inilah yang kita wariskan kepada anak cucu kita, bukan hanya semata harta dunia, tapi wariskan kepada mereka ilmu dan amal. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya para nabi kata Rasulullah, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin yuwarrithul ilma wal amal. Akan tetapi yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu dan amal saleh. Seharusnya ini menjadi contoh bagi kita. Wariskan kepada anak kita ilmu dan amal saleh. Jangan hanya semata-mata rumah yang diwariskan, tanah yang diwariskan.
Sedangkan ilmu dan amal ia tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya, ia tidak pernah mencontohkan kepada anak-anaknya, ia tidak pernah memberi nasihat kepada anak-anaknya. Karena ia sendiri pun tidak mengetahui tentang ilmu dan amal tadi. Ini menyesal tuh kada di dunia, karena di hari kiamat tuh yang menyesal. Di dunia ini ada kalimat menyesal lagi. Yang waktu kita nih sudah masuk ke alam kubur, hanya itu menyesal. Ya Allah, kenapa ulun bahari kada hadir di majelis ini? Ya Allah, kenapa ulun bahari kada sumbah? Ya Allah, kenapa ulun bahari kada cangkal bersedekah? Sampai di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Rabb, seandainya engkau memberikan kami waktu untuk bisa kembali ke dunia sebentar saja ya Allah, maka kami akan mensedekahkan harta kami di jalan engkau ya Allah. Kami akan bersedekah ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Imbah dikubur bepandir nangga itu dada jalannya. Maka itu hanya ungkapan penyesalan saja, tapi kembalinya tidak akan bisa. Ngarannya aja kalimat laula akhartani. Kalimat lau itu kada pacangan kawa. Seandainya ujar kita Banjar, jakaleh ya. Jakaleh unda bahari itu tak kawin lawan inya nyaman hidup unda. Kada pacangan tebulik. Jakaknya tadi tuh. Jakaleh unda tuh jar ada lawan abahnya nih sakit. Bilang rasa menyesal unda. Jaka. Kalimat lau itu ada pacangan tebulik. Bila sudah, jikalau seandainya kalimat ini ada waktu kita berada di alam barzakh, inilah penyesalan yang terberat. Ada kau lagi berbulik ke dunia, harta banyak, cuman kada disedekahkannya fi sabilillah. Tidak ia gunakan di dalam menolong agamanya Allah. Tenaga ada, cuman pangoler beribadah, malas menuntut ilmu agama. Ya Rasulullah, ini kena menyesalnya di yaumil qiyamah. Bahkan di dalam satu riwayat menyesal ini bukan hanya bagi orang-orang yang ahli maksiat. Bahkan orang yang ahli ibadah pun mereka menyesal. Apa penyesalannya? Ya Allah, seandainya ulun beribadah lebih daripada ibadah ulun ini, maka niscaya ulun mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada ini. Yang ahli ibadah saja mereka menyesal. Yang orang soleh saja mereka menyesal karena sedikitnya mereka beramal kepada Allah. Apalagi kita, dedakalnya. Mudahan diberi syafaat aja lagi kita. Mun maharapakan lawan amal kita, rasa kadang memadai, kadang memadai lawan amal orang soleh. Coba kita bandingkan amal kita nih lawan amal wali, ada paparakannya. Baca Qur'annya kah, qiyamul lailnya kah, baca salawatnya kah, ada paparakannya amal kita nih sedikit benar. Tapi harapan terbesar kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui para kekasih-kekasih Allah. Itu aja lagi harapan kita. Mudahan kita dapat syafaat Rasulullah, mudahan kita dapat syafaat dari para aulia Allah, mudahan kita dapat syafaat dari guru-guru kita. Nabi mengatakan al-alim yashfa'u li talamidatihi. Orang yang alim itu akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Al-alim yashfa'u li jiranihi. Orang yang alim itu akan memberikan syafaat kepada tetangga-tetangganya. Tetangganya tuh kadang menuntut ilmu lawan sidin, ya dapat syafaat sidin. Luar biasa.
Mudahan kita dapat syafaat dari guru-guru kita. Mun kita berharap dengan amal kita akan memadai lalu. Karena yang memasukkan seseorang itu ke dalam syurga pada hakikatnya bukan amalnya, tapi rahmat Allah. Memasukkan orang itu ke dalam neraka bukan dosanya, tapi murka Allah. Nah, catatannya di mana andaknya rahmat? Di dalam ibadah. Itu andaknya rahmat. Kita nih hadir di sini rahmat Allah ngarannya. Allah kasih sayang lawan kita, lalu Allah jalankan kita, Allah gerakan kita di dalam ketaatan, di dalam menuntut ilmu, itu ngarannya rahmat. Kita kalau baca Quran ngarannya rahmat. Maka dengan rahmat itulah yang akan menjadi sebab ia masuk ke dalam syurganya Allah. Dengan rahmat Allah. Maka jangan pernah, kata Rasulullah, engkau meremehkan ibadah-ibadah yang kecil. Karena bisa jadi ibadah yang kecil itu ada mengandung rahmatnya Allah, yang akan menjadi sebab ia masuk ke dalam syurganya Allah. Dan jangan pernah engkau meremehkan dosa-dosa yang kecil. Dan bisa jadi di dosa kecil itu ada mengandung murkanya Allah, yang akan menjadi sebab ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Wal'iyadu billah. Jadi jangan diremehkan. Membersihi tahi kucing itu bahasanya tuh mengarikakan. Itu jangan dianggap remeh. Bisa jadi ini amal menjadi sebab ia masuk ke dalam syurganya Allah. Menyapui halaman ini jangan dianggap remeh. Bisa jadi dengan sebab ini ia masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi amal kebaikan yang orang menganggapnya itu biasa, orang menganggapnya remeh, tapi bagi Allah itu bisa jadi luar biasa. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka ini ringan, mereka menyangka ini mudah, wa huwa 'indallahi 'azim, ternyata di sisi Allah itu adalah besar. Kita kada tahu. Ada pina paku nih di tengah jalan, tendangnya sedikit sebagian supaya orang kada terlindas. Bisa jadi dengan sebab itu ia masuk ke dalam syurga. Imam Al-Ghazali kisahnya, pernah mendengar kisah Imam Ghazali? Ketika beliau meninggal dunia, ternyata ada seorang waliullah yang dimimpikan kepada Imam Ghazali. Lalu seorang wali ini bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Syekh, bima fa'alallahu lak, dengan apa Allah memperbuat engkau sekarang?" Lalu beliau mengatakan, "Qad ghafarani Allah li." Sungguh Allah mengampuni dosa-dosaku dan Allah memberikan berbagai macam nikmat kepadaku. Lalu bertanya lagi yang mimpi tadi, "Wahai Imam Al-Ghazali, apa menyebabkan engkau mendapatkan ampunan Allah? Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Apakah karena ilmu engkau yang luar biasa?" Imam Ghazali punya ilmu itu luar biasa sampai digelar dengan Qutubil Ulum, kutubnya ilmu. Saking ahlinya Imam Ghazali itu, yang sesat saja dikaji sidin, dan sampai sidin ahli. Itu di dalam kitab susunan beliau yang judulnya Al-Munqidhu Minad Dhalal. Al-Munqidhu Minad Dhalal itu karangan Imam Ghazali, ulun ada berisi. Jadi sidin itu pernah mengkaji ilmu sesat dan pernah menjadi, dan bukan hanya sekedar mengkaji tapi kawat mempraktekkannya. Ibarat menyantet orang, sidin mampu menyantet orang. Lalu beliau tulislah salah satu risalah yang judulnya Al-Munqidhu Minad Dhalal, menyelamatkan daripada kesesatan. Sidin tahu, karena sidin merasai jangan dikaji ilmu ini karena mudaratnya nang kayak ini, hasilnya nang kayak ini, dan dikaji ilmu ini karena hasilnya nang kayak ini. Jangan mendalami ini, kan ini bahaya. Sidin sudah mengkaji berataan. Itu Imam Ghazali. Ditulis beliau pengalaman beliau di dalam risalah yang berjudul Al-Munqidhu Minad Dhalal.
menyelamatkan daripada kesesatan. Itu antik benar kitab Sidin. Ya Rasulullah. Ujar Imam Ghazali, aku mendapatkan ampunan Allah bukan karena ilmuku. Lalu kata orang yang bermimpi tadi, apakah karena karangan-karangan engkau yang dipakas oleh ulama-ulama? Ujar Imam Ghazali, lain juga. Imam Ghazali itu mengarang bian ratusan judul. Satu judul itu beberapa jilid ada. Ulun ada sebagian kumpulan karangan Imam Ghazali yang namanya Majmu'atul Rasail lil Imam Al-Ghazali, kumpulan risalah. Risalah aja bang, kalau risalah itu tipis ngarannya, kalau kitab itu tak andal. Kumpulan risalah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali itu ada. Banyak susunan Imam Ghazali, tapi kata beliau bukan karena karanganku aku mendapatkan ampunan Allah. Apakah karena ibadah engkau ya Imam? Ibadahnya Imam Ghazali itu luar biasa. Ujar Imam Ghazali lainan juga. Imbah pang karena apa? Ketika aku mengarang satu risalah, ujar Sidin, ketika aku mengarang satu risalah, kemudian aku ambil pena, pulpen, aku culup ke tinta bahari itu kadada yang bahan kimia itu kadada bahan alami berada. Mungkin dari buah apakah tinta bahari itu? Wah ini kan kimia. Nah aku culup ya Sidin pena aku nih ke tinta. Ketika aku mengangkat pulpen itu dari tinta, hinggap seekor lalat. Aku nih anak menulis Sidin, hinggap seekor lalat. Ku biarkan ya lalat nih Sidin sampai inya kenyang mengisap tinta tadi. Setelah inya kenyang kemudian ia terbang, baru aku menyambung tulisanku. Karena inilah aku mendapatkan rahmat Allah, dan karena inilah ya Sidin aku mendapatkan ampunan Allah. Halusnya. Bukan karena ilmuku, bukan karena ibadahku, bukan karena karangan-karanganku. Ya Rasulullah. Jadi kita jangan menganggap remeh ibadah yang kecil, jangan menganggap remeh. Berapa banyak orang yang ahli maksiat, ternyata di akhir hayatnya ia melakukan kebaikan yang kecil, ternyata di dalam kebaikan yang kecil tadi mengandung rahmat Allah. Seorang perempuan diceritakan seumur hidupnya maksiat kepada Allah, bahkan penzina. Ternyata di akhir hayatnya ketika ia kehausan, ia ingin mengambil air ke dalam sumur, sumurnya adalah ternyata kadada timbah, lalu dipakainya sepatu mode selop telah, dan itu kau dijadikan timbah. Sidin cibok timbah tadi pas hendak meminum ada kuyuk kehausan di pinggir sumur tadi. Berpikir Sidin, ku minum kah gasan kuyuk, ku minum kah? Maka mengambil banyu ini menurut riwayat Sidin masuk ke dalam sumurnya. Jauh maka ada kegampangan bebinian bola masuk ke dalam sumur, mancibuk pakai selopnya naik ke atas hendak meminum, harau kuyuk yang ada kehausan. Karena kasih sayang si perempuan ini kepada anjing yang kehausan, ia rela memberikan air tadi kepada anjing yang kehausan. Diberinya pada nih penzina, nih ahli maksiat. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Berabut malaikat azab lawan malaikat rahmat. Ujar malaikat azab, jatah unda. Ujar malaikat rahmat, jatah unda. Ternyata perdebatan ini dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, kami ini kada tahu memutuskan bebinian ini ahli neraka ke ahli surga. Bebinian ini dapat ampunan pian kah kada? Jadi ujar Allah, apa garang kisahnya? Ini kisahnya Jepang Allah Ta'ala kada tahu. Ada Allah Ta'ala itu tahu benar, adim. Apa garang kisahnya? Orang ini seumur hidupnya ya Allah
melakukan dosa dan maksiat, masa di akhir hayatnya ini berbuat baik lawan anjing masuk surga? Rasa kada adil, rasa kada adil. Ujar malaikat azab, ini jatah ulun. Ujar malaikat rahmat, kan yang dipandang Allah itu terakhirnya. Mbah di dalam hadis Rasulullah, innamal a'mal bil khawatim, amal itu yang dipandang terakhirnya. Amun inya dahulunya ahli ibadah, ahli pokoknya ahli kebaikan, tapi di akhirnya jahat, berarti su'ul khatimah. Sebaliknya ketika di awal umurnya ya ahli maksiat, sampai di akhir umurnya melakukan dosa, ternyata di akhir umurnya mendekati ajal, ia melakukan kebaikan, husnul khatimah. Maka Allah mengatakan, mendengar perdebatan kedua malaikat tadi, qad ghafartu laha, aku ampuni dosa bebinian ini, sehingga ia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kawalah kita memponis orang, kita kada tahu akhir hidupnya. Bahkan dengan orang kafir sekalipun kita kada tahu akhir hidupnya. Ya Rasulullah, mudahan kita bisa husnudzan dengan seluruh makhluk Allah. Kau sangka baik, kita kada tahu. Itu pandangan kita lawan orang, pandangan kita lawan diri kita, kita karasi. Biar aja ya Allah ulun ahli maksiat tua ini, kalau kena husnul khotimah juga tuh bebungulan ngarannya, maksudnya mati bakajut apa. Mun pandangan kita lawan orang, maka baik sangka kepada mereka, dan pandangan kita kepada diri kita wajib buruk sangka. Jadi yang boleh halal buruk sangka itu lawan diri kita. Undani banyak dosa, undani banyak maksiat, undani banyak zalim lawan hamba Allah. Wajib tuh. Tapi haram ketika kita buruk sangka dengan hamba-hamba Allah. Haram buruk sangka lawan orang. Bahkan dengan orang kafir sekalipun kita tidak boleh buruk sangka, karena kita tidak mengetahui akhir daripada hidupnya. Musia pas hendak meninggal, lajari ulun guru 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha, meninggal sih rasa hiri kita orang Islam seumuran kita nih masuk Islam seumuran tuh musia meninggalnya kadang kayak itu. Ya Allah ya Rasulullah. Ada kisah salah satu habaib pernah berkisah lawan ulun, ada orang Yazidin hendak masuk Islam, ku tangat tibana Yazidin orang kafir nih Tuhan hendak masuk Islam. Sidin padahal Islam tuh berat Yazidin, sembahyang 5 waktu aku naikkan berat. Ikan pulang kena bertamu bulan Ramadan, berpuasaan lapar parut. Imbatu kena bila harta ikan cukup wajib keluar zakat. Berat Islam tuh. Baik kada usaha ikan masuk Islam. Jar orang kafir tadi, kada ulun bibay hendak masuk Islam, lajari urut Islam. Ulun hendak masuk Islam. Kada jar Habib. Berat benar Islam tuh. Yazidin, tapi orang tuh tetap kokoh. Ternyata beliau masukkan ke dalam Islam. Lalu ditanya Habib tadi, apa alasan tian jadi kada menyuruhkan orang nih? Kada menyuruhkan orang. Aku jadi merasa rugi benar. Kayaknya nyamanan hidupnya kafir berapa puluh tahun, masuk Islam habis dosanya berataan. Aku nih rasa rugi benar sih. Aku nih umuran Islam banyak dosaku dan belum tentu diampuni oleh Allah. Ya Rasulullah, pandangan beliau seperti itu. Bertambah pulang insiden ahli syurga seikung. Allah. Kadang-kadang kita sangka buruk orang. Dan mudahan kita kau melatih hati kita nih, mudahan kau melatih hati kita. Terutama latihan sangka baik itu lawan keluarga yang ada di dalam rumah kita. Yang bini lawan laki, yang laki lawan bini sangka baik.
nikah ada pas laki pina besoroi terapi macam-macam sudah pina rapi soroi laki bebuat baju macam-macam di hati bini itu pian pak pina keren bener kayak ini kenapa kisahnya nih ada gandak kah ya. Sangkaan macam-macam ini yang merusak hati bebinian. Bujur pian bila sudah sangka buruk rusak hati dan mewarisi su'ul khatimah. Mewarisi su'ul khatimah. Amun yang di dalam rumah aja kita kada kawa sangka baik, apalagi di luar rumah kita. Yang di dalam rumah aja ini kita kada kawa sangka baik, apalagi di luar rumah kita magilnya kada kawa sangka baik. Ya Allah ya Rasulullah. Mudahan kita kawa melatih. Nah, perlu dipahami sangka baik, sangka jahat itu beda lawan waspada. Nah, ini perlu dibedakan. Sangka jahat itu haram, waspada itu wajib. Paham? Ini kalimat ulun menyambung lisan dari abah guru aja. Bahari waktu belajar mujasidin, waspada itu wajib, sangka buruk itu haram. Jangan disamakan. Bapak ikan mengunci lawang, kada bakal maling benar aja datang. Kada boleh kamu sangka banyak, sangka jahat lawan orang. Itu waspada ngarannya. Mengunci lawang hendak goreng waspada. Termasuk nasihat lawan anak bininya itu waspada. Kada sangka jahat waspada. Nah, kemudian oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara su' wal mujahid man jahada hawa. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Yang kalimat keren wah ini, ayo kita berhijrah. Kan bahari kan kada keren hijrah ini bahari ayo kita bertobat. Tuh bahari itu tobat. Wah ini kata-katanya menuju hijrah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Meninggalkan keburukan. Ini secara zahir hadisnya seperti ini maknanya. Tapi ulama-ulama sufiyah memahami akan hadis ini, jangan sampai salah hati kita. Ketika kita ingin berhijrah, yang kita takutkan berhijrah itu kan artinya yang asal bakawanan lawan orang kada baiknya ambil. Asal inya bakawan lawan peminum ambil bakawan. Itu kalau ngarannya hijrah menghindari kejahatan. Mun masih bakawan aja khawatir kalau pina seorang taca lobok pulang. Sudah berapa kali taubat, betul taca lobok pulang. Maka ujar Nabi, al-mu'min la yuldagu min hujrin marratain. Ujar Rasulullah, orang beriman itu kada pernah disengat dua kali di dalam satu lubang. Orang beriman itu. Amun beberapa kali ngarannya itu lain orang beriman. Udah tobat sudah ya, kada lagi sudah. Takon minum pulang. Udah bujuran tobat sudah jar. Minum pulang itu ngarannya beberapa kali diikut pinyangat. Al-mu'min la yuldagu min hujrin marratain. Orang beriman itu tidak akan disengat di dalam satu lubang dua kali. Pernah. Tahu nih sudah lubang kada jengking. Aduh, rasakan pulang, cocok pulang. Bubung bulan ngarannya. Ini tahu sudah nih bila kita masuk akan disengat kada jengking. Bila kita masuk akan tuh lubang pinyangat diigut pinyangat.
hendak dirasakannya 2 kali itu orang bongol lawan orang beriman. Orang beriman tuh tahu nih pajangan bila akun nengke ini hasilnya nya tahu sudah kada akunnya tak colobok 2 kali. Kada akun amun beberapa kali tak colobok tuh lain orang beriman ngarannya. Pahamlah. Kisah apa tadi? Hah? Orang. Oh, hijrah. Lah. Kisahnya menyumpalang, Bang. Jadi orang yang hijrah inilah tanggapan nih ulama sufiyah. Ini hebatnya hati ulama sufiyah. Ketika ia menjauhi kawan yang ahli maksiat, bukan ianya menghindari maksiat daripada si kawan tadi, bukan. Tapi ianya khawatir ketika ianya melakukan maksiat dan ketika ianya berkumpul lawan kawannya itu terkena bala dari Allah gara-gara ianya. Itu pandangan orang sufiah. Jadinya kada pernah merasa bersih daripada kawan. Undani jadi kada lagi bakawan wanita makmuni takutan kena azab ikam pang minuman tarus dia. Itu ngarannya behirang hati, kada bebersih hatinya. Merasa seorang model meninggalkan merasa diri kita lebih mulia daripada orang tuh luput tuh. Jadi orang yang bersih hatinya memandang aku ini takutan berkumpul lawan ikam. Kenapa? Aku khawatir bila aku berkumpul lawan ikam terjangkit lawan dosaku. Ikam diturunkan bala oleh Allah karena aku takutan berkumpul lawan ikam. Karena aku ini benar dosa. Lalu inya hijrah. Nah gitu tuh. Ini yang ngarannya hijrahnya itu membersihkan hati. Amun kata-katanya hijrah itu aku ini takutan berkumpul lawan ikam, kalau pina aku kena bala gara-gara ikam, itu hijrahnya marigati hatinya. Ya Allah. Nah ini namun kita hendak hijrah, maka jangan merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Di dalam ilmu tasawuf, salah satu penyakit batin adalah merasa dirinya lebih suci, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih bersih hati. Itu penyakit hati. Lalu ketika ingin merasa lebih suci, lalu memandang orang yang ahli maksiat hina. Hina itu pandangannya. Tapi ketika ia bersih hatinya, memandang orang yang ahli maksiat, ia mendoakan. Jadi pandangannya rahmat, kasih sayang. Mudahan ya Allah diberikan hidayah, mudahan diberi taubat oleh Allah. Nah itu pandangan orang hati bersih. Lalu timbul mendoakan lawan orang, karenanya kada memandang orang tuh hina. Mudahan diberi taubat oleh Allah. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, dan orang yang berjihad, pejuang adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Al-mujahid man jahada hawa. Orang yang berjuang itu bukan berjuang berperang, tapi yang lebih berat daripada berperang dengan orang-orang kafir ada berperang dengan hawa nafsunya. Ia bisa menundukkan hawa nafsunya, ia bisa mengekang hawa nafsunya, bukan membunuh. Namun pian bunuh hawa nafsu pian ginjion. Kada benafsu lagi udah makannya, udah hendak melawan hawa nafsu, ya kada benafsu makan, kada benafsu lagi goreng, kada hendak lagi. Ngaran makan tuh nafsu, ngarannya goreng tuh nafsu. Jadi kadada kalimat membunuh hawa nafsu tuh kadada mengekang, mengontrol. Jadi bukan dibunuh, membunuh hawa nafsu kita mati juga. Ibarat makan adalah makan jangan terlalu banyak. Kemudian seadanya saja, jangan hendak mencari yang hendak nyaman terus. Itu tuh kawama melawan hawa nafsunya. Ibarat bebaju tuh, bebaju yang penting bersih, suci.
Ada perlu yang hanya terus, ada perlu yang larang-larang terus seadanya. Itu namanya mengakang hawa nafsunya, padahal hendak benar nih, tapi nya kawa mengontrol. Kesederhanaan itu jauh lebih mulia. Nah kemudian jihad melawan hawa nafsu adalah puncak dari segala jihad. Jadi puncak daripada segala jihad adalah jihadun nafs. Karena apabila ia tidak bisa memeranginya, maka ia pun tidak akan bisa memerangi musuh seperti yang disebutkan oleh Al-Azizi. Jadi muntinya kada kawa memerangi hawa nafsunya, maka otomatisnya kada kawa memerangi musuh. Siapa musuhnya? Syaitan. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu lawan ikam, ujar Allah, musuh yang nyata. Jadi musuh ini jangan dikawani, diperangi. Nah cara memerangi musuh harusnya kawa memerangi hawa nafsunya. Karena musuh yang terbesar bukan syaitan, bukan dunia, bukan makhluk, tapi apa kata Allah? Nafsu kallati baina janbaik, nafsu yang ada di dalam diri ikam. Itu musuh yang paling harat. Sampai Nabi ketika perang Badar, beliau berkata kepada para sahabat, karena sahabat waktu itu ingin berebut harta ghanimah. Jadi sahabat itu mulai sudah ada hendak memperebutkan harta ghanimah. Nah ini nafsu nih. Unda yang terbanyak, unda banyak membunuh orang kafir, seharusnya unda yang banyak dapat harta ghanimah. Ini mulai sudah perang muntung, sudah perang hati sudah. Jadi ujar Nabi, raja'na min jihadil akbar ila raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang wahai para sahabat dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang besar. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perang apa yang lebih besar daripada perang Badar ini ya Allah? Perang Badar itu paling luar biasa. Yang pasukan musuh tuh ratusan ribu. Ya kah? Ulun gak ingat ceritanya. Sahabat itu lawan Rasulullah tuh kurang lebih 10.000 yang dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi waktu itu turun tentara Allah, para malaikat membantu peperangan Badar. Sampai Asmaul Badriyin, nama-nama sahabat yang gugur di perang Badar itu berkeramat. Asmaul Badriyin namanya. Nama-nama sahabat yang gugur di peperangan Badar. Mun kita baca namanya itu bertawasul, itu ada kemuliaan, ada kelebihan yang Allah berikan dalam kita. Bakaramat ngaran sahabat itu yang gugur di perang Badar. Makanya ada kan salawat Badar. Salawat Badar itu bila kita membaca salawat itu di dalam perpecahan lah. Modelnya ujar orang wah ini polemik, artinya perang suara, perang pendapat. Maka banyak aja membaca salawat Badar, insya Allah Allah tenangkan keadaan waktu itu. Allah tenangkan keadaan waktu itu. Apa awalnya salawat Badar? Awalnya kan diingat. Salatullah salamullah ala yasin ala taha rasulillah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kalau lah awalnya dah batu hanya memang nggak hafal juga. Allah lain penyairan. Itu bagus tuh dibaca biar rahatan berjamaah, bagus. Itu menenangkan suasana yang waktu itu ada perpecahan. Di rumah tangga tuh bila dua laki bina ada bakal lahir berkumpul nak bini berkumpul kita. Salatullah salamullah. Kira-kira ampih bakal lahir salaman salawat ampih dulu bakal lahir. Mbah itu perang ulang, salawat ulang. Hebatnya salawat Badar. Bakaramat yang mengarang salat Badar itu bukan orang Arab, orang Indonesia.
Ya Allah ya Rasulullah, tapi dipakai sampai ke luar negeri salat Badar itu. Ada gampang. Bi ahlil badr ya Allah. Sambungannya. Bi ahlil badr ya Allah. Baiklah. Bi ahlil badr ya Allah. Artinya dengan berkat sahabat yang berperang di perang Badar. Perang yang paling barokah perang Badar itu. Perang itu berkah bagi sahabat itu. Kita kena ke Papua, bisa aja nak. Ya Allah. Yang terlebih berat, ujar Rasulullah, kita ini ada menuju peperangan yang lebih besar daripada perang Badar. Sahabat nanya, apakah ada yang lebih besar daripada perang Badar? Ujar Rasulullah, jihadun nafs, memerangi hawa nafsunya, memerangi yang ikam nih hendak harta ghanimah terbanyak itu ini perangi, itu yang ngalih di Nabi, yang kuloh, yang hiri dengki, yang sombong, yang merasa baik itu yang diperangi, yang hendak minta puji lawan makhluk itu yang diperangi, yang hendak minta sambat kebaikannya lawan orang bila ia berbuat baik, bila kada disambat orang merangot itu yang diperangi, yang hati gurunom bila orang dapat nikmat sangkal di hatinya, bila orang dapat bala himong tertawa hapus itu aja, itu yang diperangi, yang hati pamalar mampus, yang koler pada bersedekah itu yang diperangi, itu jauh lebih berat daripada perang yang tadi kita lakukan. Ya Rasulullah, melawan hawa nafsunya, melawan kesombongan di dalam dirinya, melawan ujub di dalam dirinya, melawan riya, melawan hasad, dan tentu melawan itu harus ada strategi. Kada yang asal ludahi wara. Tentu yang ngarannya memerangi nafsu itu kita harus punya ilmu, punya strategi nang kayak apa supaya sombong ini nak kalah di apa jalannya. Ada ilmunya, kada yang asal-asalan bang. Nang kayak apa supaya hiri dengki ini nak kada bertengger di hati unda, ada ilmunya. Nah itu yang dituntut. Ya Rasulullah, mudahan Allah menyelamatkan kita zahir batin. Dikasihinlah. Ulun ni ringkot benabian awak cuman bila memulai majelis mulai semangat bah tuntong nih uyuh pulang. Pun maaf ulun minta ridha, minta halal dunia akhirat barat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.